Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya yang terkasih dalam kasih Kristus. Senang sekali di pagi hari ini, di minggu kedua di bulan Januari 2021 kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kebaktian Kaula Muda GMI Kanaan. Sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, di mana pada minggu pertama pada bulan Februari ini kita akan mulai kembali menyelenggarakan ibadah secara tatap muka yang tetap akan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kami menghimbau bagi teman-teman semuanya yang akan ikut hadir dalam ibadah pada hari Minggu di minggu pertama pada bulan Februari ini agar tetap menggunakan masker, akan dilakukan cek suhu tubuh dan juga duduknya dengan menjaga jarak. Dan kami terus mendoakan agar kondisi pandemi ini tidak bertambah naik angkanya, agar kita juga nantinya bisa menyelenggarakan ibadah secara tatap muka dengan baik. Dan juga di bawah ini ada nomor rekening OVO ataupun GoPay yang teman-teman bisa gunakan untuk persembahan secara mingguan atau persembahan perpuluhan ataupun persembahan syukur. Dan juga ada nomor rekening Bank Permata yang juga bisa teman-teman gunakan jika mau melakukan persembahan dengan transfer antar bank ataupun dengan QR barcode yang tertera di samping saya. Bisa teman-teman gunakan untuk QR Pay, bisa melalui bank manapun ataupun melalui e-wallet apapun juga bisa lakukan, by OVO, GoPay dan juga Dana, Link dan sebagainya. Kami berharap dan kami rindu di minggu pertama ketika ibadah tatap muka ini dilakukan, kita semuanya bisa semakin bersukacita lagi, bersorak-sorai dan semakin bersungguh-sungguh lagi menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan diri kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Kiranya damai sukacita Tuhan hadir bagi kita dan juga kita bisa mengikuti ibadah dengan tenang, dengan hikmat daripada Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Shalom semuanya, apa kabar? Happy New Year untuk kita semua. Saya mau mengucapkan tetap semangat walaupun tahun baru kita itu biasa-biasa saja karena saat ini masih corona, tapi saya mau ingatkan sekali lagi tetap semangat. Kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan hati kami. Kami mau mengucapkan syukur kepadamu. Sampai hari ini kami masih diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa melakukan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk segalanya yang telah Kau berikan kepada kami. Kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan yang sejati. Kiranya segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera dan berkat anugerah dilimpahkan kepada orang yang dikenanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulialah. Amin. Amin. Kita mau sama-sama angkat suara kita mau nyanyi bagi Dia karena Dia selalu beserta dengan kita. Kita angkat pujian ini, nyanyi. Kita sama-sama tepuk tangan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Dia sanggup. Gerakan kakimu, Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah.
datang kepada Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan, rencana-Mu selalu indah bagiku. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Aku mau melupakan semua yang di belakangku, dan aku mau mengandalkan Engkau Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, Terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber pengharapan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang biasa disebut dengan JPCC. Sebelumnya, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama lebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau baik, dan kebaikan-Mu itu yang akan terus berlaku dalam kehidupan kami. Hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu hari ini, biar bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah kehidupan kami menjadi serupa dengan gambar Kristus, membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin. Meskipun tema kita
hari ini adalah tentang fathering, bukan berarti para wanita, ibu-ibu, dan juga orang-orang muda yang masih belum menikah tidak perlu mendengarkan berita ini. Justru kalian harus belajar sehingga kalian mengerti bagaimana seharusnya, sehingga dapat memposisikan diri dengan baik, sehingga konflik yang tidak perlu dapat dihindari dan rumah kalian menjadi tempat yang aman, yang nyaman dan tentram. Karena menjadi seorang ayah maupun menjadi seorang ibu itu tentunya sangat sulit dan tidak ada sekolahnya. Kebanyakan orang meniru saja dari apa yang dia lihat dan dari pengalamannya dengan ayah mereka sendiri. Sehingga kalau ayah mereka bukanlah ayah yang baik, maka tidak heran kalau mereka kesulitan pada saat mereka sendiri harus menjadi seorang ayah buat anak-anak mereka. Apalagi kalau ayah mereka absen selama mereka dibesarkan. Father atau ayah atau bapak itu berbicara mengenai dua hal. Ya, yang pertama bicara mengenai posisi dan yang kedua bicara mengenai fungsi. Yang pertama itu otomatis, begitu seorang pria mempunyai seorang anak, dia adalah seorang bapak buat anaknya. Namun yang kedua tidaklah otomatis, yang kedua merupakan sebuah pilihan. Fungsi sebagai seorang bapak harus dikembangkan. You have to develop yourself to be a father. Ya, untuk menjalankan fungsi seorang ayah harus belajar mengembangkan dirinya. Nah, dalam proses belajar tentu ada yang namanya PR atau pekerjaan rumah. Pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Nah, kalau kita sebagai seorang bapak tidak mau belajar, apalagi mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka tidak heran kalau anak-anak suatu hari nanti akan membuat kita pusing. Terutama pada saat mereka sudah keluar rumah. Dan tentunya bukan hanya kita, mereka akan juga buat orang lain pusing juga. Bisa jadi bukan hanya pusing saja, tetapi juga mendatangkan malu. Dan bukan mendatangkan suatu kebanggaan. Ingat, bukan semata-mata karena anak-anak sengaja mau melakukannya, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana caranya berkelakuan dengan baik. Sebab orang tua mereka tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah mereka. Meskipun posisi seorang ayah tetap, artinya sampai kapanpun seorang anak akan memanggil ayah terhadap bapaknya, tetapi fungsi seorang ayah berubah-ubah seiring dengan bertumbuhnya anak. Nah, kalau perubahan fungsi ini tidak dimengerti, maka akan terjadi gangguan dalam hubungan ayah dan anaknya. Itu sebabnya pada hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam fungsi seorang ayah dalam musim yang berbeda-beda dalam pertumbuhan anak. Pada saat seorang anak baru lahir, seorang ayah lebih berfungsi sebagai protektor atau sebagai pelindung dan juga sebagai provider atau yang menyediakan segala keperluan anaknya. Dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Jadi jelas di sini kewajiban seorang ayah adalah untuk melindungi dan menyediakan semua keperluan untuk anak-anaknya. Namun ketika seorang anak sudah mulai bertumbuh, yang mulai bisa berdiri, mulai bisa berkomunikasi, selain menjadi pelindung dan yang menyediakan semua keperluannya, seorang ayah mulai menjalankan fungsi yang lain, yaitu sebagai seorang pendidik, ya, yang bertugas mendidik anak-anaknya, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, terutama mengajarkan mereka nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai moral, nilai-nilai kerajaan Allah. Perhatikan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 9 firman Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mengajarkan nilai-nilai kebenaran tidak dapat dilakukan sekali saja, ya, apalagi terhadap anak yang masih kecil. Di sini jelas dikatakan kita harus melakukannya secara berulang-ulang, harus terus di-highlight lagi setiap kali, dan pakai setiap kesempatan yang ada sebagai sebuah pembelajaran, karena apa yang diajarkan dari sejak masa mudanya akan membekas dalam diri anak tersebut dan nantinya menjadi sebuah kompas untuk masa depan mereka. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya tidak pernah lupa bagaimana ayah saya mendidik saya untuk selalu on time, untuk selalu tepat waktu, terutama ketika saya buat janji dengan orang lain. Dan sampai sekarang hal itu melekat kepada saya, dan juga menjadi budaya dari gereja yang sekarang saya gembalakan. Itu melekat karena diajarkan kepada saya dari sejak saya masih kecil. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat katakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi tugas seorang ayah adalah untuk mendidik anak-anaknya. Kasih sayang seorang ayah bukan hanya dilihat dari betapa seringnya dia membelikan mainan atau menuruti semua kemauan anak-anaknya, tetapi juga dengan mendisiplin anak-anak mereka. Yaitu dalam kitab Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 dan 17, Alkitab katakan seperti ini, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, ayat 17, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, saya ingat perkataan seorang ayah dari seorang perenang yang terkenal ketika ayahnya ditanya bagaimana perasaannya pada saat anaknya merebut medali emas dalam sebuah turnamen yang bergengsi, dalam sebuah kejuaraan antar negara. Ayah ini berkata begini, sekarang saya bangga, dulu saya tega. Maksudnya adalah dulu dia harus tega untuk melatih, untuk mendisiplin anaknya, bangunkan dia pagi-pagi, ya sebelum berangkat sekolah untuk antar dia berlatih, dan sesudah dia pulang sekolah untuk antar dia lagi berlatih, dan lain sebagainya. Dulu dia tega, dia harus tega untuk mendisiplin anak-anaknya, dan sekarang dia bangga. Sebagai seorang pendidik, seorang ayah juga harus belajar untuk tidak hanya pandai mengkoreksi, ya, mengatakan apa yang salah, tetapi juga harus pandai mencontohkan bagaimana seharusnya. Banyak ayah yang cepat dan pandai dalam hal mengkoreksi, tetapi tidak pandai dalam memberikan contoh. Alkitab menggambarkan bagaimana hubungan yang luar biasa antara Yesus dengan Bapanya yang di surga. Dan hubungan itulah yang seharusnya menjadi teladan buat kita sebagai seorang ayah. Dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 29, firman Tuhan katakan seperti ini, maka kata Yesus,
Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi selain menjadi seorang pendidik, seorang ayah juga mulai harus menjalankan fungsi lain, yaitu sebagai seorang pemimpin, terutama ketika anaknya mulai masuk usia remaja. Bukan berarti bahwa selama ini dia tidak memimpin, tetapi pada saat anak mulai masuk usia remaja, biasanya mereka mulai dapat mengerti dan memproses sesuatu, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan reasoning. Mereka mulai bisa reasoning. Artinya mereka tidak bisa begitu saja menerima hanya karena ayahnya mengatakan demikian. Mereka akan bertanya kembali, mengapa? Mengapa harus demikian? Apalagi kalau mereka melihat ayahnya sendiri tidak melakukan apa yang dikatakannya. Mengapa saya harus melakukannya sedangkan ayah saya tidak melakukannya? Contohnya, mengapa saya harus membaca Alkitab sedangkan ayah tidak? Mengapa saya harus pergi ke gereja sedangkan ayah tidak? Mengapa saya tidak boleh merokok sedangkan ayah merokok? Dan lain sebagainya. Nah, disinilah biasanya ketegangan sering terjadi. Ayah mulai menuduh anaknya membangkang, kurang ajar, dan lain sebagainya. Sedangkan sebenarnya sang anak hanya ingin meniru apa yang ayahnya lakukan. Nah, untuk dapat berfungsi yang secara efektif sebagai seorang pemimpin, seorang ayah harus bisa memimpin dirinya sendiri lebih dahulu. Sebab kepemimpinan itu berbicara mengenai pengaruh, influence. Dan yang dibutuhkan oleh anak-anak pada saat itu, pada saat mereka mulai bertumbuh, menanjak dewasa, mulai masuk dalam usia remaja, yang mereka butuhkan adalah seorang role model. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai 16, Paulus katakan seperti ini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saya senang dalam ayat 16 dalam terjemahan The Message Bible dalam bahasa Inggris dikatakan, I'm not, asking you to do anything I'm not already doing myself. Ya, aku tidak akan meminta kamu melakukannya kalau aku sendiri belum melakukannya. Itu yang Paulus katakan. Paulus membedakan antara seorang pendidik dengan seorang ayah. Bedanya ada di ayat 16 di mana Paulus katakan, turutilah teladanku. Artinya seorang ayah itu harus bisa mencontohkan sebuah keteladanan kepada anak-anaknya. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9, Paulus katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi bukan sekedar apa yang dipelajari, apa yang diterima, apa yang sudah didengar, tetapi apa yang sudah mereka lihat Paulus lakukan. Nah, dari pengalaman saya bertahun-tahun melayani anak-anak muda, saya mendapati bahwa banyak di antara mereka merindukan keteladanan. Terutama pada saat mereka bertemu dengan realita kehidupan. Seperti kegagalan, kekecewaan, kekalahan, kerugian, dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menjadi kuat, menjadi tegar, dan tidak mudah menyerah, terutama pada saat bertemu dengan keadaan yang tidak diharapkan. Seperti apa yang sedang terjadi sekarang ini, pada musim COVID-19 ini. Ya, ingat, dalam kehidupan ini, seringkali bukan kita yang memilih keadaan, tetapi keadaan yang memilih kita. Contohnya bukan kita yang memilih keadaan seperti sekarang ini, tetapi COVID-19 yang memilih kita dan mengacaukan semua rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Anak-anak perlu diberikan keteladanan untuk melakukan hal-hal yang memerlukan keberanian. Dan yang saya maksud di sini bukan berani seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, tetapi berani seperti berani mengakui kesalahan dan berani minta maaf. Atau berani mengambil tanggung jawab dan tidak mencari kambing hitam. Berani mencoba kembali setelah mengalami kegagalan.
Berani mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Berani bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Berani bertanya. Ya, saya berulang-ulang kali mengajarkan kepada anak-anak saya untuk berani bertanya apabila mereka tidak mengerti. Saya katakan bertanya bukanlah tanda bahwa kita lemah, malah itu tanda bahwa kita ini kuat. Bertanya apabila kita tidak mengerti sesuatu juga merupakan tanda bahwa kita ini sebenarnya ingin belajar, ingin cari tahu kebenaran. Bukankah ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan? Berani untuk menerima kekalahan dan mengakui bahwa lawan lebih baik daripada kita. Itu juga merupakan satu keberanian. Berani terbuka, menjadi rentan atau vulnerable, dan sharing kepada orang lain. Dan masih banyak beberapa keberanian yang lain. Banyak yang lupa mengajarkan hal-hal ini kepada anak-anak mereka. Nah, sebagai pemimpin, seorang ayah juga perlu untuk memberikan visi, memberikan arahan, memberikan direction kepada anak-anak mereka, menolong mereka untuk mengambil keputusan untuk kepentingan masa depan mereka. Kalian tentu tahu kitab Amsal pasal yang 29 ayat yang ke-18, bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. When there is no vision, ya, pada saat tidak ada visi, ya, maka menjadi liarlah rakyat. Kalau kita nggak mau anak-anak kita menjadi liar, maka kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga ya harus menolong mereka untuk mereka bisa melihat visi. Jadi bisa dibayangkan betapa anak-anak memerlukan kehadiran ayah mereka sebagai pemimpin yang meneladani justru pada saat mereka beranjak dewasa. Bayangkan kalau karena satu dan lain hal ayahnya absen karena sibuk bekerja atau melakukan bisnis atau sibuk pelayanan, mereka akan kehilangan role model dan mereka akan mencari role model yang lain. Dan pada saat itu siapa saja dapat menarik perhatian mereka. Itu sebabnya penting di gereja ya kita harus punya komunitas. Ya, komunitas di gereja inilah yang seharusnya berperan untuk dapat mengisi kekosongan atau filling the gap, menjembatani kebutuhan anak-anak muda ini yang sedang mencari figur seorang bapa untuk mereka jadikan role model kalau mereka tidak bisa mendapatkannya di rumah. Itu sebabnya mengapa di JPCC saya mendorong para orang tua, orang-orang jemaat yang sudah senior ya, untuk tidak mencari komunitas atau cell group yang seumuran dengan mereka sendiri, tetapi berani menggabungkan diri dengan komunitas anak-anak muda untuk menjadi role model buat mereka. Sekaligus juga menjadi go-to person, ya, tempat untuk anak-anak muda ini datang, bertanya, mencurahkan isi hati mereka, dan juga menjadi tempat untuk orang-orang yang lebih senior untuk berbagi asam garam kehidupan, pengalaman-pengalaman mereka kepada anak-anak muda ini. Sehingga kalau mereka tidak mendapatkan contoh yang baik di rumah, setidaknya mereka mendapatkan role model yang baik di komunitas gereja. Pada saat anak-anak mulai mandiri dan untuk kemudian meninggalkan rumah karena mereka mau membina rumah tangga mereka sendiri, peranan seorang ayah berubah lagi. Sekarang mereka lebih banyak berfungsi menjadi seorang teman untuk anaknya. Nah, pada saat itulah seorang ayah harus belajar untuk lebih banyak mendengar daripada minta terus didengarkan. Fungsinya berubah menjadi seorang pendengar yang baik. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan dengan jelas, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sekali lagi saya ulangi bahwa posisi seorang ayah tetap untuk selama-lamanya, tetapi fungsi atau peranannya berubah-ubah sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, mengerti peranan atau fungsi ini sangat penting dalam membina hubungan yang sehat antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16, ayat yang sudah saya sebut tadi, dikatakan, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku.
Nah, mengapa saya ulang di sini? Karena saya ingin mengungkapkan kepada saudara bahwa di sini jelas Paulus tidak sedang membicarakan posisi seorang ayah, tetapi dia membicarakan fungsi seorang ayah, yaitu sebagai seorang yang memberikan teladan. Nah, Paulus katakan, akulah yang telah menjadi bapamu. Meskipun Paulus bukanlah ayah kandung mereka, tetapi Paulus adalah seorang ayah secara fungsi kepada mereka semua. Ada banyak anak-anak muda yang merindukan role model. Nah, kalau mereka tidak mendapatkannya di dalam rumah, mereka akan mencarinya di luar rumah. Nah, banyak di antara mereka yang kemudian mengikuti para selebritis atau orang-orang yang terkenal melalui sosial media dan lain sebagainya, karena menganggap orang-orang tersebut layak untuk mereka jadikan panutan. Tetapi yang sebenarnya adalah yang mereka butuhkan bukanlah seseorang yang hanya mereka bisa lihat kehidupannya dari jauh, tetapi yang mereka butuhkan adalah seseorang yang mereka bisa lihat kehidupannya dari dekat. Nah, kalau anak-anak muda ini mendapatkan role model di dalam rumah, tentunya mereka tidak perlu sibuk untuk mencari di luar rumah. Itu sebabnya saya senang kalau tema ini diangkat oleh Rock Surabaya di bulan ini. Saya berharap ada banyak pria yang mau step up, ya, take the challenge, ya, mau mengambil ini sebagai sebuah tantangan untuk menjadikan dirinya sebagai teladan buat orang-orang muda di sekitar mereka, baik yang ada di dalam rumah mereka sendiri maupun yang berada di luar rumah mereka. Sebab orang-orang muda ini merindukan kehadiran seorang pahlawan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, perhatikan kalimat ini. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Berarti tidak saja berbicara mengenai anak-anak kandung, tetapi juga anak-anak rohani. Nah, sekarang coba lihat tabung panahmu. Ada berapa banyak anak panah yang ada di dalamnya? Kalau masih belum ada atau kalau masih sedikit, mulai hari ini ambillah tekad untuk membuat penuh tabung panahmu, sehingga di waktu yang akan datang orang akan menyebut engkau berbahagia karena ada banyak anak-anak jasmani maupun rohani yang datang karena kepemimpinan saudara, karena saudara yang mentor mereka, saudara menjadi pengaruh yang baik buat mereka, dan mereka, anak-anak ini melakukan perkara yang gagah perkasa dan membanggakan saudara. Namun untuk itu saudara harus mengambil keputusan untuk tidak hidup menurut kemauanmu sendiri, tetapi untuk hidup menurut kemauannya Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kemudian saya tutup dengan ini. Di kitab Perjanjian Lama diakhiri dengan kalimat ini dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Inilah akhir daripada kitab Perjanjian Lama. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi rupanya merupakan kerinduan Tuhan untuk mengembalikan hati bapa kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Nah, pesan ini bukan untuk menghakimi atau menimbulkan rasa bersalah, tetapi untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya, bahwa kita diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan rumah kita. Ada blessing in disguise, ada berkat tersembunyi sebenarnya dari pandemi ini. Karena pandemi ini memaksa para ayah untuk lebih sering berada di rumah, untuk dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan anak-anaknya. Work from home dan online school bisa jadi adalah ide daripada Tuhan untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan membuat hati anak-anak kembali kepada bapak mereka. Itu sebabnya pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Isilah tabung panahmu sebanyak-banyaknya. Well, semoga sharing saya hari ini memberkati saudara semua. Kita boleh memasuki ke penghujung ibadah di pagi hari ini. Kiranya firman yang disampaikan dan kita boleh menjadi pelaku firman, dan kita sungguh-sungguh memiliki hidup yang berlandaskan firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Mari kita semuanya boleh mengangkat doa Al-Masih seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.